Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, kami menerima banyak masukan dari beberapa pecinta tausiah Adia Warman, yaitu mengenai lamanya durasi tausiah ini. Namun karena ada beberapa masukan yang sifatnya saling silang, maka kami pun mengadakan polling. Jadi jangan lupa isi pollingnya ya. Alamatnya ada di deskripsi di bawah, tinggal diklik, kemudian isi pilihan Anda. Yang kedua, kami mohon sabar, karena ini tahun kedua, maka tentunya isinya sedikit lebih berat daripada tahun pertama. Seperti kata hadis, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah. Nah, kita lanjut saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Ustadz yang super sibuk. Nah Ustadz, kita kan udah lama juga nih belajar tasawuf, dan masih banyak aja terjadi kesalahpahaman ilmu ini Ustadz. Bisa jelasin lebih dalam nggak Ustadz? Nah, tasawuf mau dari awal kita udah bahas karena adalah ilmu untuk kita menjaga kebersihan hasil hati kita, supaya hati kita ini dapat menjadi cermin yang jernih, yang bening, yang dapat merefleksikan sifat dan asma'nya Allah. Benar gak? Tapi dalam ilmu tasawuf kita juga diajarkan, kalau dalam pondok pesantren ya, dalam pondok pesantren itu ada tahapannya. Belajar tasawuf nggak bisa ujuk-ujuk yang susah, yang pening itu nggak bisa. Misalnya kalau di pondok pesantren itu orang itu ketika dia udah belajar yang fikih syariah segala macam ya, begitu dia mau masuk ke tasawuf, itu biasanya yang pertama dipelajari adalah bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kalau udah tamat belajar tentang bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, baru boleh belajar ke kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, benar gak? Nah, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali itu ditulis pakai kayak kita baca buku gitu, kayak narasi, ada kalimat-kalimat panjang, ada argumen yang menjelaskannya panjang lebar gitulah. Nah, sedangkan di dalam kitab Al-Hikam itu kayak sajak-sajak gitu loh, kayak kesimpulan-kesimpulan atau apa namanya tuh, intisari dari apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali itu ditulis dalam kalimat-kalimat pendek di dalam kitab Al-Hikam. Itu sebabnya kalau di dalam pondok pesantren ya, kalau kita belum tamat baca Ihya Ulumuddin, kita belum boleh lompat dulu ke Al-Hikam, karena di Al-Hikam itu kalau kita nggak punya dasarnya, itu kita bisa menafsirkan macam-macam terhadap foto kalimat-kalimat pendek yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah itu. Nah, ini juga sebetulnya kalau dalam pondok pesantren ya, ini menarik sekali dalam kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hidupnya di zaman Bani Abbasiyah. Benar ya? Di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali itu disusun dalam zaman Bani Abbasiyah itu, ketika banyak diterjemahkan buku-buku dari filsuf-filsuf Yunani. Benar ya? Sehingga di situ banyaklah macam-macam orang yang nggak pakai tingkatan, nggak pakai belajar syariah, nggak pakai belajar fikih, langsung mau belajar tasawuf. Bahkan ada orang yang belajar tasawuf juga nggak, yang penting penampilan, pakai jubah, pakai sorban, gayanya kayak gaya orang zuhud gitu loh. Padahal mah ilmunya belum kemana-mana, bener ya. Sehingga di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali itu ditekankan, hati-hati sama tasawuf yang model begitu, yaitu tasawuf yang mengabaikan syariah, bener gak? Nah, Imam Athaillah ini dia hidupnya di zaman Bani Mamluk, satu zaman dengan Ibnu Taimiyah, benar gak? Sekitar 100-150 tahun setelah Imam Ghazali meninggal dunia, benar gak? Jadi beliau itu hampir sama nih. Kalau Imam Ghazali dari mazhab fikihnya itu Syafi'i, kalau Imam Syekh Ibnu Athaillah itu mazhab fikihnya adalah mazhab Maliki. Nah, tulisannya juga begitu. Itu beliau selalu mengingatkan kepada kita agar jangan mengikuti tasawuf yang mengabaikan syariat. Yang pertama, ini yang pertama. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kalau engkau mempelajari tasawuf, engkau mengamalkan tasawuf, jangan tinggalkan
profesimu di dunia. Nah ini, jangan kita tiba-tiba insaf, taubat, ikut tasawuf, membersihkan hati, lalu kita tinggalkan pekerjaan kita sebagai dokter. Kita tinggalkan pekerjaan kita sebagai bankir. Kita tinggalkan pekerjaan kita sebagai camat, bupati, polisi, apa segala macam, sebagai produser film. Benar nggak? Mentang-mentang baru dapat hidayah, terus nggak mau bikin film lagi. Jangan. Ini pesan pertama dari Syekh Ibnu Athaillah, benar nggak? Jangan tinggalkan, karena itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah bagimu kehidupan akhiratmu, fala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau tinggalkan bagianmu di dunia. Kita harus seimbang, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar nggak? Masih dalam konteks ini juga Ibnu Athaillah mengatakan sikap seperti itu, sikap bersahaja itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Pesan kedua dari Ibnu Athaillah adalah kalau engkau menekuni ilmu tasawuf ini menjadi seorang sufi, jangan engkau abaikan syariah. Ini persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nggak bisa kita tiba-tiba ujuk-ujuk belajar tentang kebersihan jiwa, kebersihan hati, benar gak? Tapi kita meninggalkan syariah. Bagaimana mau syariah itu dari Allah datangnya, benar gak? Macam-macam ada kerjaan tuh, ada yang waktu itu Rasulullah SAW. Nah ini cerita dikit tentang Rasulullah SAW dengan salah seorang istrinya. Waktu itu Rasulullah SAW sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, biasanya Rasulullah SAW itu ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabatnya di masjid. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya, Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah duha. Setelah Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah duha, Rasulullah SAW pergi ke pasar melakukan kegiatan sebagaimana yang kita tahulah, sebagaimana untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika Rasulullah SAW udah pulang dari pasar, masih ada waktu sholat duha waktu itu, jadi belum sholat zuhur, belum masuk azan zuhur. Ketika beliau sampai rumah, beliau masih melihat salah seorang istrinya masih bersimpuh di atas sajadah. Rasulullah SAW terkejut melihatnya, lah masih sholat apa duha? Masih dari tadi masih sholat duha, kata Rasulullah SAW. Iya Rasulullah, kata, udah nggak usah, kata Rasulullah ini. Nggak usah. Nggak, masa dari tadi sampai sekarang sholat duha terus gini ya benar nggak? Ya emang kita memang dianjurkan untuk sholat duha, tapi nggak usah sholat duha selama-lama itu banget, benar nggak? Karena ada amalan-amalan soleh lain yang bisa kita lakukan selain amalan sholat duha tersebut, benar nggak? Rasulullah SAW juga pernah waktu itu dalam sebuah hadis lain diceritakan seorang yang sangat taat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang memberi nafkahmu? Kalau kamu terus-terusan ibadah begini. Maka orang itu menjawab, saudaraku selalu mengantarkan makanan untukku. Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu lebih baik daripada dirimu. Benar ya? Nah ini. Jadi ini pesan yang kedua dari Ibnu Athaillah adalah ketika kita mengamalkan tasawuf, jangan tinggalkan syariat. Karena syariat adalah aturan-aturan main, batasan-batasan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib, dan segala macam. Nah, kalau kita tinggalkan panduan-panduan syariah ini, maka kita tasawufnya menjadi tasawuf yang menurut Ibnu Athaillah, yang menurut Imam Ghazali adalah tasawuf yang ngaco. Yang ketiga, Ibnu Athaillah mengatakan, zuhud itu tidak berarti kita harus meninggalkan dunia. Karena pengertian zuhud yang benar itu adalah mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Benar nggak? Jadi kita nggak boleh menginginkan harta itu menjadi tujuan hati kita. Nggak boleh membuat harta itu merasa kalau kita kaya, kita merasa kita berhasil sukses mendapatkan harta itu. Padahal bukan. Itu emang Allah yang ngasih. Benar nggak? Kita nggak boleh karena harta itu kemudian kita merasa lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Nggak boleh. Karena Allah yang ngasih itu harta. Benar nggak? Bahkan bisa jadi cobaan buat kita. Zuhud itu juga bermakna bahwa harta itu taruh di tangan aja, jangan taruh di hati. Artinya kalau suatu saat harta itu kemudian
Namanya juga bisnis, kadang untung kadang rugi, kadang kaya kadang miskin. Jangan sampai kalau kita kemudian pada suatu saat hidup kita miskin atau kehilangan dari harta tersebut atau macam-macam, jangan kita menyesalinya seakan-akan kita gagal dalam mengelola bisnis kita atau gagal dalam mengelola harta kita itu. Enggak, emang udah schedule yang begitu, tenang aja, jalanin aja hidup. Nah, pada saatnya kita dapat alhamdulillah. Pada saatnya kita hilang ya hilang, alhamdulillah juga, bener gak? Ya kalau tadinya nggak punya bisa dapat, kemudian udah punya hilang, ya biasalah. Allah juga yang ngatur semuanya. Ini yang dimaksud oleh pesan ketiganya Ibnu Athaillah, yaitu zuhud. Tidak berarti kita harus menjauhi, meninggalkan dunia. Oke? Karena dalam ilmu tasawuf, yang dimaksud dengan zuhud adalah tidak ada lain di dalam hati kita ini kecuali Allah tujuan kita. Yang keempat, ini pesan dari Ibnu Athaillah, dalam kita mengamalkan tasawuf kita ini, kita jangan menempatkan sebagai seorang salik, ya, seorang yang mengamalkan ilmu tasawuf itu, suluk disebut salik itu, Pak. Seorang yang mengamalkan ilmu tasawuf itu, kita tidak boleh menempatkan harta itu di hati kita. Ingat gak tadi yang sebelumnya, benar gak? Tapi tidak ada larangan bagi kita untuk jadi kaya raya. Ini men. Ibnu Athaillah adalah merupakan orang ketiga dalam silsilah tarekat Saziliyah. Nah, orang ketiga nih, Ibnu Athaillah ini orang ketiga nih dalam silsilah tarekat Saziliyah. Itu sebabnya para pengikut tarekat Saziliyah dan juga to some extent tarekat Idrisiyah, ini biasanya orangnya kaya raya. Gitu. Karena emang ini pesan yang keempat nih. Nggak ada larangan bagi kita sebagai seorang salih, sebagai seorang pengamal tasawuf, untuk menjadi kaya raya. Boleh kaya raya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kita menjadikan harta itu tujuan kita. Atau gara-gara harta itu kita jadi lalai kepada Allah. Benar nggak? Nah, itu kena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, dan seterusnya. Benar nggak? Tapi kalau kita kaya raya, harta itu kita pakai untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya buat orang-orang sekitar kita. Tentu sebagian kecil juga ada buat kita, benar nggak? Itu kan jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Nah ini. Jadi harta kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita itu kita gunakan, kita jadikan diri kita menjadi peralon-peralonnya Allah untuk menyebarkan harta itu. Kita kan ini ibaratnya lah, ibarat manusia itu, ibaratnya gelas. Kebutuhan kita itu cuma satu gelas itu sebetulnya, benar nggak? Nah kalau Allah kasih kepada kita rezeki yang begitu banyaknya, melebihi dari satu gelas itu, maka tentu airnya akan luber keluar kan, benar nggak? Nah ini yang kita sebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi ketika kita telah begitu dekatnya dengan Allah sebagai pengamal tasawuf, kita bersihkan hati kita, maka Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, rezeki kepada kita, sehingga dia luber dari gelas tersebut. Nah, yang luber dari gelas tersebut udah jangan ente tampung lagi. Yang luber kasih ke orang lain. Nah, sehingga dengan demikian banyak dari pengamal-pengamal dari tarekat Saziliyah, pengamal-pengamal dari tarekat Idrisiyah, ini semuanya adanya di Afrika Utara ini, yang orang kaya raya, tapi mereka tidak menempatkan harta itu menjadi tujuan hidupnya, juga tidak menjadikan harta itu membuat mereka lalai dari mencari atau mendekatkan diri terus kepada Allah. Nasihat kelima dari Syekh Ibnu Athaillah adalah kita harus peduli terhadap hal-hal yang mengancam kenyamanan, keamanan, keberlangsungan umat Islam. Ini men. Ini kalau dalam bahasa sekarangnya namanya kepedulian sosial. Kita nggak boleh cuek. Yang penting diri kita udah aman, orang lain masa bodoh nggak boleh. Itu sebabnya juga dalam tarekat ini kita lihat bagaimana kita terlibat aktif dalam membantu saudara-saudara kita, kepedulian sosial yang tinggi sekali untuk saudara-saudara kita. Kalau ada sesuatu yang mengancam keberadaan umat Islam, sebagai orang yang mengamalkan tasawuf, kita nggak boleh cuek. Nggak boleh cuma doa doang, yang penting kita Allah, Allah, Allah. Lalu kita nggak peduli sama semua yang terjadi, ada aspek politik,
ada geopolitik. Jadi umat Islam nggak boleh buta politik lah kira-kira. Memang nggak semuanya terjun ke politik praktis bener gak? Tapi kita juga nggak boleh buta politik, nggak tahu cuek, nggak mau peduli sama keadaan umat Islam, nggak boleh. Kita harus terlibat dalam urusan-urusan umat ini, ikut ngurusin umat, ikut menjaga kalau ada sesuatu yang bisa mengancam keberadaan umat Islam ini. Yang keenam, nasihat beliau adalah tasawuf ini adalah latihan-latihan jiwa. Ini men, mesti latihan. Kalau nggak latihan bingung ente. Ini adalah latihan-latihan jiwa agar diri kita, agar jiwa kita itu makin lama makin dekat, makin mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Itu sebabnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan 4 hal nih. Pertama, kita harus berakhlak, mempunyai akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harus selalu mengikuti perintah-perintahnya Allah. Ingat gak yang tadi poin pertama tuh? Jangan tinggalkan syariah, jangan abaikan syariah. Kebersihan jiwa mah penting, tapi syariah mesti dilaksanain, man. Jangan cuma bersih-bersih doang jiwa. Kalau nggak punya syariat, repot. Dan yang ketiga adalah kita harus bukan aja menjalankan perintah-perintah Allah, tapi juga harus mengendalikan hawa nafsu. Ya itu ya kita ikutin perintahnya Allah, tapi ini ada hawa nafsu, men. Misalnya kita makan, bener gak? Makan kita ikutin, gak makan yang haram, makannya sate ayam maksudnya, bener gak? Pokoknya semua yang halal kita makan, tapi hawa nafsu kita pengen lagi. Habis makan kita kebek mungkin, bener gak? Nah ini makannya berlebihan, bener gak? Emang kita harus ikutin perintahnya Allah, tapi juga yang ketiga kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang keempat adalah kita harus berkekalan atau terus-menerus merasa bersama dengan Allah. Selalu merasa dibersamai oleh Allah. Sehingga kita kalau mau buat dosa malu, benar gak? Dapat nikmat gak bersyukur malu, benar gak? Kita mau nipu orang malu, benar gitu tuh. Nah, ini adalah pesan keenam dari Ibnu Athaillah, benar gak? Oke? Yang ketujuh, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa dalam ilmu tasawuf ini yang kita cari bukan adalah ketenaran jiwa. Bukan dipuji-puji orang menjadi, wah ini orang ahli tasawuf besar. Bukan. Yang dicari dalam ilmu tasawuf ini menurut Ibnu Athaillah adalah, beliau mengingatkan lagi kepada kita di pesan yang ketujuh, adalah ma'rifat. Mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Kalau kita udah kenal Allah yang sebenar-benarnya, tenang men. Bahkan dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf nih, kalau kita udah sampai ilmu ma'rifat, itu udah nggak ada lagi ilmu, nggak ada sabar, nggak ada syukur, udah nggak ada apa-apa lagi, man. Yang ada cuma Allah. Apa itu Allah? Ya itu yang udah kita kenal dengan baik itu, yang sifat dan asmanya jadi satu itu, yang namanya Allah itu, benar ya? Kalau kita kan masih syukur itu ilmu apa sabar itu kan. Tapi kalau kita udah sampai level ma'rifat, sudah mengenal Allah sebenar-benarnya kenal, maka udah nggak ada lagi itu. Yang kita kenal cuma Allah aja. Apa itu Allah? Ya itu Allah yang ada sifat dan asma'ul husnanya itu. Jadi satu seluruhnya itu. Ibnu Athaillah mengatakan untuk mencapai level ma'rifat ada 2 cara. Atau ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur yang disebut sebagai mawahib. Mawahib ini orangnya nggak usah apa-apa. Tapi dia dipilih oleh Allah. Kita nggak ngerti kenapa Allah milih dia, nggak ngerti. Tapi ada orang yang nggak melakukan amalan-amalan, nggak melakukan tarekat untuk mencapai level tertentu. Tapi dia dipilih oleh Allah, the chosen one. Sehingga dia mencapai level ma'rifat itu. Sebabnya apa? Wallahu alam, kita nggak ngerti. Tapi Allah milih dia aja, bener nggak? Nah, yang kedua adalah metode atau jalur yang disebut sebagai jalur makasib. Jalur makasib ini adalah jalur kebanyakan kita, yaitu jalur para salik, jalur para penuntut ilmu, para pencari Tuhan, kira-kira gitu lah ya. Yaitu yang harus melakukan amalan-amalan soleh, benar ya, untuk mencapai level makrifat itu. Kita mesti banyak zikir, wirid, kita mesti banyak puasa, banyak sedekah, banyak sholat, banyak segala macam. Nah, itu untuk melatih diri kita. Ini kalau kita ingat tadi yang nasihat sebelumnya kan,
Ini adalah latihan jiwa. Ini emang ada dua jalur ini. Orang yang pertama itu apabila dia dipercaya oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu ma'rifat itu, jangan lupa ini ingatnya tentang syariat. Ada orang-orang laduni, ingat gak episode yang sebelumnya? Dia tiba-tiba mencapai tingkat itu. Tapi kalau dia nggak belajar syariat, repot. Karena dia mendapat tingkat makrifat, pengenalan kepada Allahnya yang tinggi. Tapi kalau dia nggak melaksanakan dan mengamalkan, mengikuti syariat, dia bisa kejeblos juga. Benar. Sedangkan yang kedua, ini adalah kebanyakan orang melaluinya, yaitu yang harus dicapai tingkat makrifat itu, mengenal siapa itu Allah sebenarnya, dengan berbagai latihan-latihan, banyak amal soleh yang macam-macam tuh. Kalau para ulama tasawuf ya, kadang-kadang tuh coba aja aneh-aneh. Ada ulama tasawuf yang dikasih istri yang cerewet banget. Jadi orang-orang tuh bilang, kenapa nggak diceraiin aja sih istri model begitu, cerewetnya segala macam, bener gak? Itu ulama tasawufnya, lah kok diceraiin, katanya, bener gak? Ini Allah lagi mau mengajarkan bagaimana kesabaran itu, bagaimana caranya membimbing orang itu, bener gak? Ada dikasih macam-macam, kalau ulama tasawuf tuh cobaannya macam-macam. Ada yang dikasih kekayaan luar biasa banyaknya. Kok dia habis-habisin harta, apa nggak ada untuk yang lain apa segala macam. Suatu saat ada seorang ulama tasawuf besar. Ini ada seorang ulama tasawuf besar. Beliau itu sudah terbaring di tempat tidurnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Suatu saat dia manggil istrinya, disuapin sama istrinya, diurus sama istrinya. Kemudian dia mengatakan, wahai istriku, apa yang kau taruh di bawah tempat tidurku ini? Mengapa rasanya panas? Nggak ada apa-apa, kata istrinya. Dia diam. Kemudian dia panggil lagi istrinya, istriku, sebenarnya apa yang kau taruh di bawah tempat tidurku ini? Mengapa kok terasa panas di punggungku, katanya. Sampai 3 kali. Kemudian istrinya dengan menitikkan air mengatakan, wahai suamiku, aku menyimpan beberapa dinar di bawah tempat tidurmu untuk berjaga-jaga. Kalau suatu saat engkau meninggal dunia, aku memerlukan uang untuk pengurusan pemakamanmu. Ini. Maka tasawuf ahli sufi besar tadi mengatakan, wahai istriku, tolonglah aku. Lekas ambil uang itu, serahkan kepada fakir miskin. Jangan pikirkan bagaimana tentang diriku kalau aku meninggal dunia. Yang memberiku nyawa akan mampu mengurusi ketika aku diambil nyawanya oleh yang memberiku nyawa. Ini man. Benar gak? Takut apa? Benar gak? Akhirnya istri yang mengambil uang yang diselipkan di bawah tempat tidurnya, diberikan kepada fakir miskin. Setelah itu ulama tasawuf besar ini meninggal dunia dengan tenang. Benar gak? Ini kalau orang udah levelnya sampai kayak begitu, bos, bisa itu duit diselipin di bawah tempat tidur, bawah kasur loh, berasa panas di badannya, benar gak? Nggak usah khawatir bagaimana kalau kita meninggal dunia, nggak usah. Allah yang memberikan nyawa pada kita. Kalau Allah bisa ngasih makan kita hidup sekian puluh tahun, maka Allah juga pasti bisa ngasih rezeki kepada keluarga kita untuk ngurusin timbang kita makamin orang doang, benar gak? Itu sebabnya juga dalam Islam ada kewajiban dari orang yang hidup terhadap orang yang mati, namanya fardu kifayah kan? Mesti kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, kita kuburin. Jadi nggak usah mikirin itu dah, tenang aja. Tapi kan ini orang kalau sampai level ma'rifat, benar gak? Masya Allah, itu 7 intisarinya hampir-hampir beda tipis satu sama lain. Ini kalau perlu diulang lagi nontonnya ya sahabat. Nah Ustadz, kita boleh jawab pertanyaan sahabat ya. Oke. Sahabat kita ini mempunyai 2 anak umur 2 dan 3 tahun kalau nggak salah. Tidak mempunyai pembantu, dan pada saat suaminya keluar rumah, sahabat kita ini harus sholat. Karena tidak ada yang menunggui bayi-bayi tersebut, maka dia sholat di sebelah mereka. Namun apa daya, di saat sholat, mata sahabat kita ini jadi sering melirik karena bayi-bayi tersebut. Karena takut mereka celaka atau kena colokan listrik dan lain-lain, Ustadz.
apakah sholatnya bisa diterima, Ustadz? Udah keren itu, emang begitu, men. Emang begitu hadis Rasulullah SAW. Nah ini Rasulullah SAW, men. Ini udah Rasul sendiri, ini ada hadisnya, ini sahih Bukhari Muslim komplit. Rasulullah SAW, walaupun kita ini sholat, di mana ruh kita itu mi'raj, nah, ruh kita itu sono naik ke langit. Sebetulnya kalau kita lagi sholat tuh ruh kita tuh mi'raj tuh, ngobrol sama Allah gitu. Tapi beliau itu ketika dinaikin sama Hasan Hussein di pundaknya, di punggungnya, namanya juga anak kecil kan nggak tahu ini kenapa orang jadi posisinya enak banget nih kalau lagi sujud dinaik-naikin jadi kayak main kuda-kudaan begitu, bener gak? Itu Rasulullah SAW menahan sujudnya, nggak cepet-cepet gitu. Kalau cepet-cepet gitu ntar ke cucunya duanya jadi jatuh, bener gak? Begitu juga ketika kita lagi sholat, bukan berarti kita benar-benar nggak sama sekali nggak memperhatikan lingkungan kita. Kita harus tetap memperhatikan lingkungan kita, termasuk menjaga anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu. Jangan sampai dia pegang ini lagi, pegang garpu, lu colokin ke stop kontak, bisa kesetrum, bahaya bener. Nggak apa-apa, emang udah benar gitu, emang benar gitu. Sholat memang betul, kita menghadirkan jiwa kita. Jiwa kita akan mi'raj, naik ke langit tuh. Ngobrol sama Allah, jiwa kita tuh. Ruh kita, benar ya? Tapi bukan berarti, kan masih ada nyawa kita di sini kan. Dan nyawa itu punya karakteristik ingin bertahan hidup dan ingin berkembang biak, benar ya? Nanti itu ya urusannya, nanti ada nyawa kita yang ikut jagain anak-anak kita dari hal-hal itu. Jadi emang begitu kok, harus kita jagain. Bahkan dalam Islam, dalam ilmu fikih ya, kajian yang lalu kita bahas nih, ada kaidah fikihnya. Kalau kita lagi sholat, kemudian ada ular berbisa atau ada ancaman apapun yang datang, ya kita mengatasi ancaman tersebut. Bahkan dalam ilmu fikih lagi nih disebutkan, ketika dalam keadaan perang, itu sholatnya gantian, men. Ada yang sholat, ada yang jagain, bener gak? Nanti ini sholat, ini jagain, begitu ganti-gantian gitu. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram gitu juga, bener gak? Kita sibuk sholat, itu si polisi-polisi masjid kagak sholat, jagain kita, bener gak? Jadi emang kayak begitulah, walaupun dalam mazhab Syafi'i atau dalam sebuah hadis lagi, Umar bin Khattab waktu itu melihat ada merpati yang indah lagi sholat, baru suruh ulang dah sholatnya karena tertarik pada dunia itu intinya. Kalau ini kan enggak, ini kan mencegah anak kita untuk dapatkan musibah, bener nggak? Dapatkan mudarat. Ya nggak boleh itu, tapi ya kalau yang membatalin sholat itu kalau kita lagi sholat nih, misalnya lagi final nih, bener nggak, sepak bola nih. Nah, lagi sholat, final sepak bola, terus tahu-tahu kan dari TV tuh, wow, gitu kan ada gol. Nah, kita lagi sholat nengok TV dulu, gol itu, ikutan gol terus lah, itu batal kalau gitu sholat, bener ya. Nah Ustadz, ini dari sahabat kita yang rajin sekali bertanya. Kali ini titipan dari anaknya. Apakah sebagai umat Islam kita itu boleh mendonorkan organ tubuh kita ketika sudah wafat? Mantap. Pertanyaannya mantap. Alhamdulillahnya hal ini udah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia dan udah keluar fatwanya, fatwa nomor 13 tahun 2019 tentang mendonorkan organ tubuh. Jadi di dalam fatwa tersebut sebutkan kebolehan untuk melakukan donor organ tubuh ini, karena memang diperlukan. Yang meninggal udah nggak memerlukan, yang masih hidup memerlukan. Ini dibolehkan asal hal itu tidak dilakukan dengan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan agama. Nanti baca dah fatwanya, gampang di Google aja dah. Untungnya udah ada fatwanya, jadi kita jawabnya di gampang. Coba nggak ada fatwanya, pening men, kita harus bahas dulu apa itu organ tubuh, benar nggak? Milik siapa itu dan segala macam. Tapi pada dasarnya adalah organ tubuh apa segala macam juga itu adalah semuanya miliknya Allah. Ini men, intinya di situ, miliknya Allah, kita semua ciptaan Allah. Jadi boleh untuk dilakukan donor organ tubuh kepada pihak yang lain. Ini untuk masuk dalam maqasid syariah juga sebetulnya, yaitu untuk menjaga nafs orang memerlukan, kita bantu. Kalau kita bantunya pakai duit, syukur bisa. Tapi ini yang lebih lagi daripada duit, yaitu donor dari anggota tubuh. Gitu ya, Alhamdulillah, jadi boleh ya Ustadz? boleh.
Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.